eksploitasi itu betul-betul ada di sana. Yang katanya kerjanya hanya 12 jam, ternyata pada kenyataannya 17 sampai 19 jam. Gitu lari 30 keliling lapangan, push up 500 kali, squat jam 500 kali. Mulai dipukul pakai kursi, terus diset. Ada kira-kira 6 kali cambuk. Menjelang sore dicambuk lagi. Akhirnya anak saya kejang-kejang pingsan. Kalau ke rumah sakit bos dia itu dikenain biaya tuh 20 juta. Jadi anak saya berhutang sama perusahaan. Nggak bisa kabur tuh? Nggak bisa. Karena ada yang jaga. Ya. Kayak sipilnya tapi dia bersenjata. Kalau yang mau pulang istilahnya bisa tukar kepala. Jadi misalnya satu orang sekarang itu harus menjebak 5. Baru bisa pulang? Iya, baru bisa pulang. 3, 2, 1, close the hordeng. Oh, mati. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, maaf, macet. Capek tuh. Hari ini horden udah tutup buka ya. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan kali ini kita ada yang mengadu juga ke DM Instagram saya di king_uyakuya. Yang katanya keluarganya, anggota keluarganya sekarang disekap di Myanmar. Berangkat sebagai tenaga kerja atau buruh migran Indonesia. Iya. Dari jalur yang nggak resmi berarti ya pasti ya? Iya. Ilegal. Betul. Berarti ketemunya calo nih ya? Iya. Dan ternyata di sana mendapatkan perlakuan disekap di satu tempat atau gimana nih? Jadi ya mereka disekap di satu tempat gitu ya. Secara ilegalnya tuh gini, jadi kalau penawaran pekerjaannya tuh pertamanya tuh dibilanginnya di bidang komputer. Jadi ada yang Taunya bidang komputer. Jadi macam-macam. Ada yang dibilangin akan jadi customer service, ada yang dibilang akan jadi marketing gitu. Itu macam-macam, tapi berhubungannya dengan komputer. Oke. Kayak gitu. Nah, terus udah gitu pertamanya itu dibilangnya kan ke Thailand. Taunya Thailand. Ke Thailand gitu, bukan ke Myanmar. Mungkin kalau ke Myanmar kita akan lebih aware karena kita tahu di situ lagi konflik gitu kan. Tapi karena ini tuh dibilanginnya ke Thailand. Kemudian iming-iming selanjutnya tentunya sangat menggiurkan, jumlah gaji yang besar, fasilitas-fasilitas yang nyaman. Berapa gaji yang katanya? 15 sampai 20 juta Wow. ya. 15 sampai 20 juta. Belum ada bonus insentif kalau mencapai target ya. Kalau sebagai marketing kayak gitu-gitu. Terus udah gitu tempat tinggal disediakan, makanan disediakan gitu kan ya. Pokoknya sangat menggiurkan gitu. Ini jadi kronologinya gitu ya. Nah, ternyata setelah berangkat sampai di Bangkok gitu, ternyata masih dibawa lagi 12 jam ya. 12 jam ternyata menyeberangi perbatasan. Lewat perbatasan? Melewati perbatasan jembatan persahabatan antara Thailand sama Myanmar. Ada imigrasi nggak tuh? Masih ada ya? Oh enggak, saya ada videonya. Jadi mereka sebetulnya cara menyeberangkannya juga, jadi pakai mobil van dibawa sampai ke perbatasan, kemudian naik perahu. Naik perahu kelotong. Ada videonya? Ada. Kita lihat boleh ya? Boleh. Pejuang nih pekan nih, pejuang duit semua nih tuh. Hai. Ayo. Naik perahu baru sampai ke tempat yang mungkin bisa disebut kayak camp gitu ya. Kayak camp kayak gitu. Nah, itu juga mungkin mereka pada saat itu masih belum ngeh bahwa mereka tuh sudah terjebak gitu ya sebagai korban human trafficking, itu masih belum terbayang. Pada saat kerja pun awal-awal jadi kayak masih meraba gitu, masih belum tahu gitu pekerjaannya apa. Lama-lama kok pekerjaannya harus mencari kontak, terus harus misalnya cari orang yang invest gitu, tapi investnya tuh di website yang bodong gitu loh, kripto kayak gitu. Terus udah tapi gitu yang scam pasti ya? Yang scam, bahkan ada ya macam-macam ya scamnya. Ada juga yang bentuknya love scam gitu kan, yang berpura-pura jadi ini kayak gitulah. Love scam itu apa ya? Love scam itu jadi dia jadi iya dia ngechat gitu. Jadi dia misalnya ngambil profilnya orang lain yang cantik-cantik ya kayak gitu. Terus kemudian kayak ngajak kenalan pertamanya, terus kayak lama-lama
ini, terus nanti ngajak pacaran, terus butuh uang nih untuk ini, kemudian nanti dikirim, ditransfer ya. Modus Sebetulnya yang kayak sama gitu. ya. Nah, tapi nanti ada namanya dia pick butchering gitu. Jadi setelah dia dapat kepercayaan dari si korban ya. gitu, dia akan minta dalam jumlah besar. Nah, pas sudah dalam jumlah besar itu di-cut gitu. Jadi Hilang. Iya, hilang. Kontaknya langsung. Iya. Dan itu ya bisa dicari, itu banyak banget Jadi korbannya. tugasnya nipu berarti ya. Iya. Iya, betul. scam Iya, itu ya kali. nipu Iya. gitu, tapi Iya. ya secara ini gitu, online gitu kan Iya, ya. iya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, terus akhirnya kan disekap. Iya. Dia ada yang dicambuk, Betul. ada yang pakai kejang-kejang, disiksa. Betul. Nah, itu kenapa coba? Dan Jadi- oke, sebelum kita lanjutkan, di sini ada Pak Yuda ya, Iya. Nugraha. Beliau ini adalah Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri. Jadi cocok nih, mbaknya ngaduk saya, daripada kan ini bukan bidang saya, maksudnya untuk lebih jelasnya langsung sama ahlinya. Iya. Karena ini perlindungannya harus minta di sini nih. Tapi nggak apa, kita dengerin dulu ya Pak Yuda ya. Iya. Monggo silakan. Nah, terus ya pasti ya namanya sudah terjebak dalam penipuan, janji jauh dari kenyataan. Iya. Ya kan? Yang katanya kerjanya hanya 12 jam, Iya. ternyata pada kenyataannya 17 sampai 19 jam. Dan itu waktu bekerja aja ya Pak. Karena setelah bekerja, jadi mereka bekerjanya tuh dari malam ya, dari jam 8 malam sampai jam 2 siang ya. Iya betul. Sampai jam 2 siang. Iya. Nanti setelah jam 2 siang, jadi seperti ada evaluasi. Apa yang pencapaian hari ini? Iya. Gitu. Nanti kalau itu, wah kalian nih nggak ada yang berhasil dapat nomor apapun apa gitu, lari 30 keliling lapangan kayak Oh. gitu. Push up 500 kali. Squat jam. Squat jam 500 kali. Pertama-pertamanya kayak gitu. Gitu, hukuman-hukuman awal-awalnya gitu, dimaki-maki ya, itu mungkin udah itu ya. Nanti meningkat lagi. Mulai dipukul pakai kursi, terus Iya. dicabut Wow. ya. Dan itu kita semua udah ada bukti-buktinya, karena kita selalu minta gimana caranya kalian harus bisa kirim, karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada bukti gitu kan. Nah ya kayak gitu pada kenyataannya. Iya. Dan sampai kemarin ada yang katanya kenapa kejang itu kenapa cerita? Ya, itu anak saya Bos Uya. Jadi pada saat dia pagi-pagi tuh gak dapat nomor menjelang siang itu, kebetulan mungkin ngantuk ya Bos Uya. Jadi agak ketidur sebentar, sekejap begitu langsung ketahuan. Apa itu? Dari dia kalau dicambuk dia di belakang, di bagian dari Iya. punggung sampai ke bawah. Jadi pas sudah itu ada kira-kira 6 kali cambuk. Menjelang sore begitu juga nggak dapat nomor lagi, dicambuk lagi. Akhirnya anak saya kejang-kejang pingsan. Terus? Saya berupaya ngomong sama anak saya, bila mana kalau kamu masih kuat, kalau bisa jangan ke rumah sakit. Sebab kalau ke rumah sakit Bos Uya itu dikenain biaya tuh 20 juta. Jadi anak saya berhutang sama perusahaan. Jadi tetap yang harus bayar anaknya. Anak saya, Iya. betul. Jadi Iya. sekarang pun bekas yang kemarin-kemarin dia sakit, yang perutnya bengkak, yang pernah dilempar, itu dia punya utang 20 juta, sekarang sisa 8 juta lagi. Karena dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit 3 Oleh- hari berturut-turut. Ada video yang dibawa mobil itu siapa tuh? Itu temannya Anwar, dalam keadaan puasa, dia nggak Iya. dapat nomor, dia harus kelilingin base camp 500 kali, akhirnya dia pingsan. Dehidrasi. Dehidrasi. Kita lihat nih. 你不吹你就会死啊！牛逼！我们挣的钱都不少。 Tuh, tapi itu masih bisa mengirimkan video tuh gimana ceritanya? Jadi sebetulnya ada beberapa yang disita, tapi ada beberapa yang berhasil menyembunyikan. Seperti Novi ini. Jadi dia begitu udah tahu, oh kayaknya ada pemeriksaan, terus pasti udah ada desas-desus gitu kan, akan disita. Dia langsung masukin ke dalam kasurnya gitu. Jadi dia masih bisa berusaha sembunyikan dan berhasil. Kayak gitu. Jadi ada cewek dan cowok. Disiksa itu ada Nggak dia ada. memvideokan. Nggak ada, nggak bisa Pak. Yang bisa nggak bisa Pak. Oh. Kalau yang divideokan itu bekas-bekas siksaannya. Oke. Iya kan, jadi kayak misalnya pada bekas cambukannya Ya. itu ada, terus Yang bekas disetrum. setrum ada, terus yang dia dilempar kursi pasti ada ya luka-luka seperti itu. Terus yang dehidrasi itu kebetulan dia Ke rumah sakit, ke rumah sama sakit ya. liburannya difoto. Nah itu jadi kita punya. Nggak bisa kabur tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa kabur coba? Karena ada yang dijaga jaga. Dijaga oleh? Nah, apa kayak sipilnya tapi dia bersenjata, Bos. jadi Uya. militer ya itu yang tadi Yang kan militer karena pemberontak itu. karena itu daerah konflik,
Jadi di situ tuh memang ada sipil militer gitu ya, gitu. Bersenjata. Bersenjata. Banyak di depan. Saya juga berusaha sama Novi, saya tanya, kamu harus fokus, kamu perhatiin penjaganya ada berapa, Iya. rutinitasnya mereka kayak gimana, mereka ganti shift atau apa, karena saya juga masih mikirkan untuk mungkin bisa lari, mungkin bisa kabur gitu ya, walaupun ya jadi gimana ya, itu pasti taruhannya nyawa banget gitu loh. Iya. Iya kan, tapi ya setidaknya mungkin ini akan jadi informasi yang berguna gitu. Akhirnya dia kasih laporan terus gitu. Jadi yang laras panjang itu ada di gerbang depan sama gerbang belakang. Nah kemudian di setiap titik ada di beberapa titik. Jadi kan mereka misalnya mereka di lantai 5 nih. Nah jadi satu gedung itu terdiri dari beberapa perusahaan. Jadi dalam satu gedung itu ada beberapa perusahaan. Jadi beda lantai itu pasti beda perusahaan. Tapi sama scam semua. Sama. Jahat semua tuh. Iya, penjahat semua. Hanya nama perusahaannya beda gitu loh. Jadi pokoknya itu udah jadi sarangnya gitu loh. Orang Indonesia banyak di situ korban. Banyak sekali. Jadi kalau dari lantai 5 aja 20 orang. Dari lantai 2 kemarin kan juga ada laporannya ya, Pak ya. 6. Itu enggak lebih. Itu yang berhasil kabur. Kabur, ya, sempat kan? berhasil kabur. Yang berhasil kabur. Mungkin puluhan orang juga, kita juga nggak bisa tahu pastinya karena mereka juga nggak bisa berhubungan gitu kan. Jadi dari setiap lantai kemungkinan orang Indonesianya ada dalam satu gedung aja bisa terjadi ratusan. Oke. Gitu lah untuk orang Indonesianya aja. Dan memang bukan orang Indonesia aja, bahkan ada orang Rusia, ada Cina paling banyak, Malaysia. Korban juga nih. Ya, Korban. Sri Lanka. Iya, Sri Lanka, India, jadi udah bermacam-macam pokoknya di situ. Sebelum kita ke Pak Juda ya, tahu berangkat ke situ tuh lihat iklan apa ditawarin orang? Kalau suami saya melalui LPK. Bos LPK Uya. itu adalah? Lembaga kerja gitu kan buat keluar negeri. Iya. Jadi emang udah niat mau keluar negeri, tapi tujuannya bukan ke Thailand. Awalnya mau ke Saudi kan, tapi setelah itu keburu corona, jadi visanya itu gak turun. Paspor, medical udah ready semuanya. Gak turun-turun, bisa selama 2 tahun, ya kita nunda. Setelah itu ya LPK mungkin juga udah gak enak, berusaha bertanggung jawab mungkin awalnya ya, mencoba menawarkan inilah pekerjaan ke Thailand. LPK ini resmi nih kalau LPK? Iya, di Sukabumi. Resmi apa abal-abal nih LPK ini? Ya saya juga kurang tahu ya, Bos Uya. Oke. Iya, jadi setelah itu dia menawarkan lah operator marketing ke Thailand dengan basic gajinya cuma 10 juta, tapi ya karena kita udah mengeluarkan biaya juga. Berapa? Ya sekitar 10 lah. Karena buat buat medical, buat paspor, buat LPK juga kan, karena waktu itu bahasa Inggris dan waiters kan belajarnya. Untuk job list awalnya seperti itu, tapi karena tidak turun juga visanya untuk ke Saudi, jadi diambil tawaran ini. 10 juta udah keluar. Iya, udah keluar. Kalau anak ibu keluar berapa? Kalau anak saya cuma paspor ya, Bos Uya, karena singkat banget. Rabu dia dipanggil sama sponsornya, Kamis dia briefing, Jumat dia bikin paspor, tapi kilat ya, satu jam jadi. Bayar berapa? 2,7. Cuman bayar segitu? Iya. Berangkat tuh ke sana? Iya, berangkat langsung. Oke, kalau Mbak? Kalau Novi ini, jadi dia sebenarnya bukan dari iklan gitu ya. Justru ini yang lebih berbahaya gitu. Karena ini tuh dari informasi dari temen. Jadi ibaratnya saya sudah temenan nih sama Emma. Iya. Saya pasti percaya dong informasi dari dia iya, gitu kan. Terus dia kabarin nih ada pekerjaan nih bagus gini. Kayak gitulah dengan ini. Dan kalau saya nggak salah gitu ya, jadi visa udah dibayarkan, tiket udah dibayarkan, hanya paspor aja gitu kalau nggak salah kayak gitu. Nah, ternyata kemungkinan ini si teman yang memberitahukan ini adalah korban juga yang ada di sana. Jadi di sana juga ada sistem itu kalau bisa cari orang baru lagi, bisa dapat komisi, atau kalau yang mau pulang istilahnya bisa tukar kepala. Cukur kepala, pengganti. Kepala. Jadi pengganti. pulang nyari korban di Menjebak Indonesia. yang lain kayak gitu. Jadi misalnya satu orang sekarang itu harus menjebak 5. Baru bisa pulang. Iya, baru bisa pulang. Kayak gitu. Jadi ya kebayang kan, maksudnya kadang kita lihat lawan pekerjaan itu mungkin kalau sumbernya dari yang nggak jelas iklan kayak gitu mungkin kita masih bisa ragu. Tapi kalau dari orang yang kita kenal, orang yang tadinya kita percaya gitu kan, ya itu kayaknya itu lebih ini lagi gitu ya, maksudnya bakal bisa lebih banyak makan korban lagi. Tapi sedangkan mungkin si korban itu yang di sana juga udah nggak tahan dengan siksaan di sana, dia cuma mikir saya pengen pulang, gimana caranya udah deh. Jadi ya dia berusaha aja deh cari orang lain. Oke, jadi sekarang bingung kan gimana pulangnya karena di sana aja keluar kabur
Nggak bisa. takut resikonya mati kan. Iya. Kerja sekarang tiarap Pak Bos Buya. Kerja tiara apa sih? Iya, jadi Untuk dia jalan jalan ke kerja tempat. tiarap karena bom. Karena Karena daerah lagi, konflik. Iya, lagi konflik. perang ya terus gitu. Oke. Lampu dalam keadaan mati loh. Nah, sekarang begini, berarti kan di sini perlu peran negara Iya, untuk melindungi. Dan apalagi di sini kebetulan nih yang saya datangkan, saya undangkan langsung nih iya. bidangnya, Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri. Berarti nggak salah dong saya ngubungin Pak Yuda ya? Insya Allah. Oke, dan terima kasih Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Iya. Dan gimana Pak, ini kalau melihat begini, apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi kebetulan keluarga dari para korban online scam ini kita sudah ketemu di iya. Kementerian Luar Negeri. Iya. Dan pasal-pasal itu ada 20 ya, Iya. 20 keluarga yang database-nya sudah ada Iya. di kami, dan kami sudah teruskan kepada KBRI kita yang ada di Yangon. Oke, di Yangon. Di Yangon. Iya, iya. Dan kemudian KBRI Yangon telah menyampaikan per nota diplomatik nama-nama warga negara kita ini Iya. ya, untuk bisa diselamatkan oleh Iya. otoritas yang ada di Iya. Myanmar. Nah, namun flashback dahulu nih, bahwa kasus ini pertama kali kami tangani tahun 2020 Oke, di Myanmarnya. di Kasus Kamboja. di Kamboja. Kamboja. Scam juga sama. Ya, sama. Oke, scam juga. Nah, yang memprihatinkan adalah bahwa setiap tahun angkanya selalu meningkat, Bertambah. bertambah. TPPO ini nih ya. Sebagai contoh, pada tahun 2021, KBRI kita di Phnom Penh menangani 119 kasus. Lalu setahun kemudian, tahun 2022, kasusnya melonjak 8 kali lipat, menjadi 800 lebih. 800 lebih dalam waktu Setahun. setahun. Oke. Itu dari sisi Iya, jumlah. Iya. Kemudian dari sisi proliferasi Iya, iya. kasus yang tadinya hanya Iya. terjadi di Kamboja, Iya. saat ini tercatat ada di Laos, ada di Bangkok, ada di Filipina, ya, ada juga di Vietnam, Ho Chi Minh City, dan juga ada di Myanmar. Ini Dan bahkan kami sekarang sudah juga mendapat laporan kasus yang sama di Dubai. Dubai. Jadi ada dua hal tadi yang kami sampaikan yang membuat kita harus alert bersama, dan ini perlu upaya bersama kita Iya. semua untuk menekan jumlah kasus, karena jumlah Iya. kasusnya meningkat begitu tinggi. Sampai dari tahun 2020 hingga sekarang total kami sudah menangani 1841 kasus Kasus. di negara-negara utama di Asia Tenggara, Iya. ya, termasuk tadi yang terakhir Iya. kita sudah pulangkan 31 dari Vietnam, Iya. dari Ho Chi Minh. Nah, upaya sudah kita lakukan pada saat itu, Iya. karena kasus yang paling banyak ada di Kamboja. Kamboja. Tahun lalu, bulan Agustus, Ibu Menteri Luar Negeri telah bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja Kamboja. dan Kepala Kepolisian Kamboja. Hmm. Mayoritas korban ada di Sihanoukville pada saat Iya. itu. Kita minta bantuan dari otoritas Kamboja untuk merescue warga kita. Alhamdulillah sudah bisa direscue, dan kita kirimkan satu flight khusus untuk menjemput warga kita dan Iya. kita pulangkan. Iya. Nah, untuk Kamboja, karena kita berhadapan atau berinteraksi dengan otoritas yang memang memiliki yurisdiksi dan kekuasaan ya di wilayah-wilayah Ya. tersebut, kasusnya dapat mudah kita, relatif mudah. Karena kita polisi tangani. sana langsung turun juga. Betul. Ya. Nah, Itu dia apa? Digerebek apa gimana? iya, jadi sama, polanya sama yang tadi disampaikan. Jadi modusnya warga negara kita melalui berbagai macam iklan sosmed, Ya. mayoritas ditawarkan sebagai customer service Kerjanya dibilang Kamboja apa? di Kamboja. Di Kamboja ya. Customer service, gaji 1.000 sampai 1.200 US dollar. Oke, berarti Sekitar 15 juta sampai sekitar 18 juta, iya. seperti itu. Sampai di sana mereka ditaruh di sebuah apartemen, ya, ada tempat tidur, ada tempat bekerja. Tempat bekerja mereka disediakan komputer. Kemudian mereka diminta untuk membuat akun palsu ya. di sosmed. Akun palsu, ya, tujuannya adalah untuk melakukan scamming, penipuan. Ya. Targetnya adalah warga Indonesia yang ada di Indonesia. Targetnya warga Indonesia untuk di Indonesia. Oke. Tadi yang love scam. Ya, ya. Jadi, Love scam yang ya. itu salah satu modusnya. Dia akan melakukan apa namanya pendalaman siapa korbannya. Biasanya akan dilihat dari akun sosmednya. Oh, ini kalau kaya, mobilnya bagus, rumahnya bagus,
profiling, mereka lakukan profiling. Ya. Kemudian dia membangun akun palsu. Ini walaupun kebanyakan kalau yang di Kamboja kebanyakan laki-laki, dia akan membangun akun perempuan. Perempuan, pura-pura jadi perempuan. Perempuan dengan wajah yang menarik lah ya. Orang Indonesia apa orang bule ceritanya? Orang di luar? Kebanyakan Chinese. Oh, ceritanya orang Cina. Ya. Jadi ngomongnya pakai bahasa apa tuh? Nggak, tetap Indonesia. Karena Indonesia. kan korbannya orang Indonesia. Jadi dia mengaku sebagai perempuan, Iya. dideketin, ya, dirayu seperti itu. Nah, ketika si mangsa ini sudah kena, malu barulah dia mulai menawarkan, ada tawaran apakah itu judi online ataukah beli belanja di Shopee dan lain sebagainya. Oh, beli 1 juta nanti cashback 200.000. Sudah dikirim 1 juta, tapi belum barangnya dikirim. Wah, naikin lagi dong 10 juta. Iya. Nanti cashback 20 juta, 2 juta. Begitu terus. Nanti sampai 100 juta. Nanti cashback 20 juta. Nah, begitu nilainya ratusan juta, close. Itu yang disebut pick butcher Dah. itu, jadi menggendutkan dulu. Membesar dulu, Ya, baru begitu nanti sudah tinggal besar, di-salt. Close. Putus hubungan. putus Ya. hubungan. Berarti yang ketipu tuh bodohnya minta ampun nih. Dan yang nipu pinter banget. Ya, itu tadi. Dia Iya. sudah Iya. diajar. Iya. Nah, bahkan mereka bekerja dalam satu tim. Iya. Jadi ketika si laki-laki warga kita ini yang diminta untuk melakukan scamming, si mangsa kan saya pengen telepon dong supaya meyakinkan betul nggak nih cewek. Siapa Nah, tuh? Oke, silakan telepon. Nanti yang menerima itu rekan satu timnya yang perempuan. Yang perempuan. Iya. Ya. Iya. Oh, jadi cowok yang ngejalanin, Iya, nanti ada. suka video call juga kadang-kadang. Iya, bisa. Biar kelihatan Tapi mukanya. Kebiasaannya mereka tidak mau Nggak video mau. call. Mereka hanya mau Karena mukanya beda voice. nih. Iya, Nah, gitu. tapi ngakunya sebagai mukanya Chinese, tapi itu Chinese orang Indonesia apa orang? orang Indonesia Oh, tetap ceritanya orang Indonesia nih. Iya. Oke. Tapi oke. seperti itu. Ketika mereka rata-rata dapat target sebulan 60 juta. Kalau mereka bisa keep up dengan target, mereka dapat bonus. Dapat bonus, bahkan nanti naik peringkat jadi leader. Iya. Ketika jadi leader, mereka akan dapat fasilitas Iya. yang kemudahan lah, bisa dapat telepon macam-macam ya, bahkan Privilege. kebebasan bergerak. Iya. Dan somehow yang kami juga dapat laporan dari sesama WNI, ketika mereka sudah jadi leader, mereka menekan sesama WNI yang ada di bawah tim. Jadi jahat banget dong. Bangsanya sendiri ditekan. Nah, ada 2 hal Ya. yang dari warga kita yang berangkat ke sana. Satu, yang korban TPPO. Ya. Jadi kalau kita bicara korban TPPO, rujukannya maka Undang-Undang 21 tahun 2007. Iya. Di mana Undang-Undang 21 itu mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Iya. Itu sudah ada norma hukum internasionalnya. Iya. Jadi ada 3 unsur utama Iya. yang menyebutkan bahwa itu adalah korban TPPO. Pertama, act tindakan. Tindakan ada recruitment, transporting, harboring. Iya. Lalu means tindakan. Alatnya apa? Deception, penipuan. Iya. Jadi ketika ada penipuan ditawarkan sebagai customer service, kemudian Ternyata, menjadi scamming, iya. itu ada masuk. Udah pasti. Untuk kedua. Seperti itu. Atau coercion, pemaksaan. Iya. Ya, seperti itu. Hmm. Yang ketiga, purpose, tujuan untuk eksploitasi. Iya. Yaitu Ya diperbudak tuh kan. diperbudak. Iya. Nah, namun kami juga mendetek ada warga kita yang sudah paham Iya. dengan jenis pekerjaan yang di sana dan dia suka rela Berangkat. berangkat. Jadi kita klasifikasiin 2 nih. Ada yang nggak tahu dikerja apa, terjebak di situ jadi scamming. Ada yang udah tahu gua kerja situ, gua berangkat lah. Ya. Jadi udah tahu dia bakal nipu gitu. Ya. Nah, orang-orang yang menipu ini, yang memang niatannya memang sudah ingin menipu, akhirnya dia mencapai target. Jadi dia leader. memang sepenuh hati. Kalau yang ketipu ini, Iya. yang ketipu ini kan, Iya. kok saya kan Taunya kerjanya iya. jadi customer Iya, service, iya. kok saya nipu. Jadi mereka Nggak ngejalanin tidak mau sepenuhnya. menjalankan dengan Sepenuh hati. sepenuhnya, Iya. artinya Iya. tidak mencapai target. Iya. Ketika tidak mencapai target, mulailah persis Penyiksaan. Penyiksaan. ada ancaman, ya bahkan kemudian akan diancam dijual ke perusahaan yang lain. Iya, Iya. seperti betul. itu. Itu modus yang kita dapatkan dari pengakuan para korban. Nah, khusus ya kalau dari sisi yang sudah kita tangani selama ini, KBRI akan rescue bersama dengan otoritas tempat, lalu kita tempatkan di shelter KBRI, kemudian kita berikan konseling psikologis,
kita lakukan identifikasi korban TPPO. Kita sudah punya screening form ya untuk menentukan apakah dia korban atau bukan. Kemudian kita lakukan pendampingan hukum. Kemudian kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Ya. Sampai di Indonesia kami sudah kerjasama dengan Kemensos untuk proses rehabilitasi dan juga reintegrasi dengan keluarga. Lalu untuk penanganan penegakan hukumnya kita kerjasamakan dengan Barreskrim. Dan memang kami pada saat Bu Menlu ke sana gitu ya, bersama tim kita juga membawa mengirimkan psikolog dan psikiater Untuk pendampingan. Ya. 17 pada saat itu depresi. Artinya mereka memang Pasti. tertekan. Namun sekali lagi tadi ada yang bahkan tidak mau di screening, tidak mau diinterview oleh psikolog. Jadi dia tidak Udah mau tertutup dia. tertutup. Ya, itu mungkin bukan korban. Iya, Jadi kita memang harus pandai-pandai Nggak deh, melihat, memfilter, memilah ya. Yang kita pastikan adalah negara harus hadir ketika Benar, setuju. itu adalah korban. Ya. Seperti itu. Nah, itu kasus yang ada di Kamboja, di Laos, di Vietnam, di Bangkok yang Negaranya relatif memang aman dan punya power untuk menguasai wilayah. Iya. Tantangan yang paling besar yang kami hadapi saat ini adalah warga negara kita, keluarga dari ibu yang ada di Myanmar. Di Myanmar ini. Iya. Nah, di Myanmar ini bukan di Myanmar di Yangon ya, yang dikuasai oleh pemerintah Tatmadaw ya, Iya. militer Myanmar. Mereka sengaja ditempatkan di wilayah konflik. Daerah konflik. Di Miyawadi. Miyawadi ini adalah wilayah konflik bersenjata Pemberontak antara pemberontak, Karen National Liberal Army itu, kemudian dengan militer Myanmar. Sehingga memang even otoritas Myanmar sendiri tidak bisa mengakses Masuk ke situ. Waduh, susah ya kalau gitu. Nah, ini memang kompleksitas karena sesuai dengan Konvensi Wien 61 mengenai hubungan diplomatik, hal yang bisa dilakukan oleh perwakilan asing ketika ada warganya bermasalah adalah kita menyoroti Kemlu setempat. Dan kita minta otoritas tempat yang memiliki yurisdiksi hukum untuk melakukan upaya rescue dan penegakan hukum. Sama ketika ada warga asing yang ada masalah di Indonesia, kedutaan asing yang ada di Jakarta akan kirim surat ke Menlu, kami akan koordinasikan dengan otoritas setempat. Nah, namun ini tidak bekerja untuk yang Myanmar, seperti itu. Dan kami waktu komunikasi KBRI Yangon dengan otoritas Myanmar terkonfirmasi bahwa mereka nama-nama itu kan sudah kami masukkan, nama paspornya. Otoritas Myanmar menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak tercatat masuk ke situ melalui imigrasi Myanmar. Jadi jalur-jalur tikus dong masuknya. Jadi modusnya yang kami detek lewat adalah sungai dari, gitu dari Bangkok menuju ke Mae Sot. Dari Mae Sot itu perbatasan, mereka menyeberang. Ya, menyeberangnya tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, tapi makanya lolos. Jadi tidak tercatat di imigrasi Myanmar. Nah, ini memang kompleksitasnya. Sejak awal kasus ini dilaporkan ke kami sudah melakukan beberapa langkah. Ya. Kita koordinasikan dengan KBRI kita di Yangon untuk koordinasi dengan otoritas tempat. Kami koordinasikan juga dengan KBRI kita yang ada di Bangkok, ya, karena mereka berangkat lewat dari Bangkok. Seperti itu. Dan kami juga karena ini sudah menjadi isu regional, jadi kasus yang kita hadapi ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Tapi korbannya juga ada dari Malaysia, Rusia tadi, China. Tapi memang paling banyak dari ASEAN gitu ya. Artinya kalau itu pekerja-pekerja dari China, dia nipunya orang China, bener nggak? Kalau yang dari Rusia berarti nipunya untuk calon korbannya Rusia, karena bahasanya enggak juga sih. Enggak juga karena jadi kalau yang itu memang ada yang misalnya requirement-nya nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Jadi itu untuk menjaring orang yang lebih mudah lagi, yang ibaratnya nggak punya skill tapi bisa kerja dengan enak gitu kan. Karena dibilanginnya ya memang untuk marketing untuk Indonesia gitu. Tapi ada juga yang kalau punya skill bahasa Inggris gajinya lebih besar. Jadi leader gitu Bos Uya. Korbannya berarti internasional nih. Internasional kalau yang bisa kebanyakan. bahasa Inggris. Tapi kalau yang justru sekarang yang ditargetkan itu memang
Jadi mereka melakukan profiling, betul. Iya. Ya kan? Jadi target itu nggak bisa sembarangan, misalkan oh yang penting saya dapat 10 nomor asal orang siapa aja, nggak bisa gitu. Jadi dari perusahaan sendiri tuh udah ditentuin gitu targetnya, harus warga negara ini misalkan Amerika, Jerman gitu kan. Terus ya harus yang pendapatannya kira-kira segini. Dengan ya pokoknya udah profilnya udah jelas gitu. Jadi tapi juga yang tambah bikin sulit mereka. Sekarang kan juga awareness ini udah kemana-mana ya. Ya orang Amerika juga akhirnya juga udah tahu nih. Oh ciri-ciri scammer begini gitu kan, kayak gitu. Mereka jadi semakin sulit lagi kan untuk cari korbannya. Betul gitu loh. Dan Indonesia yang paling banyak kena ya? Masih nggak? Karena di Indonesia sekarang yang ketipu banyak banget ya. Kalau yang pelakunya, pelaku maksudnya warga kita yang di sana melakukan scamming, yang berdasarkan pengakuan, mayoritas adalah targetnya Indonesia. Indonesia pasti. Karena mereka minimal yang bisa bahasa Inggris atau bahasa asing. Karena untuk bisa melakukan penipuan untuk warga asing, mereka harus fluent kan dengan bahasa Inggris, at least. Dan tahu dengan budaya, karakter budayanya seperti itu. Nah, yang kami detect memang berdasarkan sasaran Indonesia. Yang menarik adalah tadi maksudnya, kenapa kok korban Indonesia nggak pernah lapor? Mungkin malu gitu. Ya malu lah gue ketipu, ya kan? Gue bego banget nih gitu kan, udah ketipu. Love scam lagi. Udah ketipu sama cewek, tadi cowok yang selama ini kan lebih aib lagi gitu kan. Nah, jadi intinya adalah pelajaran ini edukasinya adalah satu. Intinya inilah bentuk-bentuk penipuan yang ibaratnya kalau ada yang kenalan lewat internet, tadi ada love scam atau scam yang investasi, itu udah pasti sesuatu yang dibilang mudah, murah, udah pasti ditipu. Nggak ada yang murah tuh nggak ada. Semua tuh udah punya pasaran, udah punya harga yang kalau kita ditawarin barang nih lebih murah jauh, udah pasti curiga lo ditipu. Itu gitu. Sesuatu yang mudah, begitu mudahnya dibanding yang lain, itu pasti ditipu. Kayak tenaga kerja gampang banget berangkat lebih murah, akhirnya ketipu. Itu pasti calo. Tidak realistis. Yang tidak realistis. Jadi marilah mulai kita berpikir realistis. Dan satu lagi juga kalau ditawarin tadi kayak tawaran pekerjaan di luar negeri, ya kan, dengan cara mudah, ya kan, tidak ada pelatihan, tidak melalui PT-PT yang resmi, cepat berangkat, udah pasti 100% ditipu loh. Jadi jangan sampai nasibnya begini. Bos Uya sudah sangat paham sekali. Kesel saya, dari Malaysia, makin nangis tuh. Habis dari Malaysia, ilmunya. Iya, kesel banget Pak. Jadi menariknya adalah, betul, kita tidak memungkiri bahwa tekanan ekonomi di Indonesia itu salah satu push factor. Namun yang berbeda ya ketika pekerja migran kita yang berangkat ke Malaysia dengan yang scam. Kalau yang ke Malaysia biasanya adalah yang low skill, uneducated. Iya, nggak bisa baca aja bisa kok. Nggak bisa baca tulis bisa berangkat. Dan mereka lewat jalan tikus, pakai perahu getek masuk dari Kepulauan Riau masuk ke Malaysia, ke Johor Bahru. Nah, namun yang online scam ini, profiling yang kami lakukan itu adalah kelompok milenial, educated, bahkan ada yang S1, sangat ahli di komputer, dan dari kalangan menengah. Kalau yang ke Malaysia itu low, ini kalangan menengah. Hanya tadi itu karena terbujuk rayu, karena tawaran. Siapa sih yang tidak mau punya gaji sampai 1.200 US dollar, 18 juta, dengan tanpa ada persyaratan khusus. Too good to be true. Iyalah. Seperti itu. Nah, ini justru, ini mungkin melalui kesempatan ini kami selalu menghimbau. Di satu sisi kami tentu akan menangani kasus yang dengan segala macam upaya. Segala macam upaya. Rest assured Bu, kami tidak akan berhenti sampai keluarga Ibu kembali ke tanah. Amin. Kita upayakan. Nah, namun ada tantangan yang besar. Tadi kan kita lihat angkanya dari 100, 800, 1000 berapa ya. Jadi bagaimana selagi kami menangani kasus yang sudah ada di luar negeri, kita bisa melakukan langkah pencegahan yang efektif, sehingga bisa kita stop keberangkatan. Nah, beberapa langkah kita lakukan, early detection sudah kita lakukan. Kami sudah pernah mencegah keberangkatan satu pesawat ke Sihanoukville. Di Kuala Namu waktu itu. Bekerja sama dengan Kemenaker, BP2MI, Polda Sumut di situ. Menarik nih. Nah,
Namun yang paling jitu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Masing-masing awareness dari Awareness-nya. ya. Satu, modusnya. Waspadai kalau ada tawaran pekerjaan melalui sosmed. Ya. Kemudian modusnya adalah satu, menawarkan gaji tinggi, Iya. namun tidak meminta kualifikasi Ya. yang tinggi. Ya. Harusnya. Ya, tidak Nggak mungkin realistis. segampang itu orang dapat kerjaan ya. Tidak realistis tadi ya. Kemudian kedua, ditawarkan bekerja ke luar negeri, namun tidak melalui prosedur. Ya. Harusnya kalau melalui prosedur Ya. itu melalui Disnaker, Ya. melalui BP2MI. Nah, Mereka- prosedur ini kadang yang mungkin orang nggak tahu gitu bahwa harus kalau untuk berangkat seperti itu ada prosedurnya, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh, nah, Gitu loh. Sosialisasi. sosialisasi. Ya. Yang paling terlihat ya, paling mencolok adalah ketika diminta berangkat ke luar negeri untuk bekerja, Ya. mereka tidak dilengkapi dengan visa kerja dari kedutaan. Betul. Nah, itu Iya, betul penting, nggak juga. mungkin Iya, ya. betul. Pakai visa turis ya. Biasanya, Iya, bisa. karena sesama negara ASEAN kan bebas visa. Iya. Iya. Nah, harusnya ketika ditawarkan berangkat, loh kok saya nggak ada visa kerjanya, Ya. kok pakai visa bebas visa? Iya. Bebas visa itu kan tujuan wisata. Iya, wisata. Maksimum rata-rata cuma 30 hari ya kan. Iya, iya. Kemudian kita tidak bisa meng-cross check kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Iya. Iya. Artinya kalau dia perusahaan yang bonafit, Iya. tentu kan kita bisa searching kan? Iya. 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 Itu nggak bisa. Nah, ketika menemukan modus-modus itu, jangan berangkat. Lupakan. Iya. Lupa. Iya. Walaupun janjinya begitu indah, Manis pasti. Iya pasti. berangkat. Jangan berangkat. Iya. Benar, setuju. Ini yang menarik nih. Pengalaman pada saat kita menyelamatkan 215 pada saat itu yang akan berangkat ke sana. Ya. Pada saat kami sudah bisa cegah keberangkatannya, bekerja sama dengan polisi, padahal mereka sudah ada di boarding area mau take off. Oke. Ya. Informasi dari mana tuh? Itu kita dapatkan dari intelijen. Intelijen. Oke, oke. Seperti itu kita detect ini Ya. ada keberangkatan, kemudian langsung kita cegah. Yang menarik adalah pada saat kita sudah bisa mencegah, yang 215 ini tidak merasa Ditipu. tidak merasa dibantu, Oh. tidak merasa diselamatkan. Oh, dia mereka tidak merasa korban gitu ya? Iya, itu Iya. yang menarik. Mereka ngotot. Jadi mereka merasa ini kok pemerintah Mempersulit mempersulit orang mau kami kerja untuk ya. berangkat Ya. kerja. Padahal sudah jelas, Iya. ya, sudah jelas mereka akan tereksploitasi di sini. Dan mereka nggak jadi berangkat kan? Akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, kalau mereka nonton ini mereka udah alhamdulillah Iya, gitu dulu. alhamdulillah. Harus terima kasih, kalau enggak lu Iya. dicambukin, Iya. udah terjebak di sana gitu. Ini Iya. keluarga Iya. dari ibu kan menjadi testimoni Iya, Iya. bahwa eksploitasi itu betul-betul ada di sana. terjadi. Terjadi. Iya. Maksudnya tadinya cerita tentang human trafficking itu nggak terlalu ini ya. Maksudnya saya nggak terlalu kebayang bahwa itu tuh bisa terjadi dekat sekali sama kita yang kayak penjualan organ yang kayak gitu-gitu tuh Iya. kayaknya nggak ini. Tapi bisa terjadi sama orang dekat gitu ternyata. Iya. Kayak gitu. Makanya saya bilang bahwa perdagangan orang, human trafficking di Indonesia itu terbesar di dunia dan di akhirat. Bulan puasa aja masih jalan. Iya, betul. Setan kan dikunci tuh. Iya, Iya, betul. Masih ada tuh. Berarti di Betul. akhirat juga ini terbesar nih. Iya. Dan saya bingung, kan ada yang namanya satuan tugas TPPO dulu kalau nggak salah yang dibentuk di Gugus kepala Pak tugas. Mahfud, gugus tugas ya. Gugus tugas TPPO. Melibatkan beberapa kementerian. Ada sekitar 21 kalau tidak Nah, salah. kemana gitu? Kok berarti kan nggak berfungsi itu gugus Iya. tugas. Sampai sekarang malah bukan makin berkurang, malah makin meningkat dan Iya. mulai melebar ke negara-negara yang dulu tidak jadi Nggak tujuan. bakal- Iya, betul. Nah, gimana nih? Jadi kebetulan kita juga sempat bahas dengan rekan-rekan dari kementerian lembaga yang lain. Memang gugus tugas ini dibangun pada tahun 2018. Ya. 2008. 8. Melalui Perpres 69 kalau tidak salah. Hmm. Beranggotakan kementerian lembaga terkait. Banyak. Seperti itu. Iya. Nah, memang tantangan TPPO ini kita kan berhadapan dengan sindikat yang rapi, Ya. lintas Ya, negara. ya, ya. Ya. Nah, harus ditandingi dengan koordinasi yang rapih juga Iya. antar kementerian lembaga. Seperti itu. Nah, mungkin sudah saatnya saat ini ya, gugus tugas itu kita tingkatkan Apa dibubarkan dibentuk yang baru? menjadi sebuah badan khusus. Iya. Karena Iya. ketika human trafficking Iya. itu adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Iya. Sangat. Ya. Iya. Nah, sebagai bentuk determinasi kehadiran negara, Ya. kita perlu konsolidasikan semua kekuatan
semua resources baik SDM maupun anggaran dalam sebuah badan khusus. Kita punya 2 contoh. Peredaran narkotika. Itu kan kejahatan luar biasa. Kita sudah punya BNN. Iya, betul. Kita punya terorisme. Itu Jalan. juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kan ada anggaran ya Pak kalau itu, Pak. BNPT. Ya. Kita sudah punya BNPT, punya badan khusus. Nah, ini mungkin saatnya kita memiliki badan khusus untuk Langsung di bawah presiden. Jadi kayak staf khusus bukan ya, badan khusus ya, yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Mungkin bisa bekerja sama dengan kepolisian. Dia ada unit khusus lagi, khusus TPPO. Badan seperti itu kan badan komposit yang anggotanya terdiri dari wakil dari kementerian lembaga. Lintas dinas gitu ya. Seperti. Tapi ada anggaran khusus. Nah, ada itu yang saya tanya tadi. Tugasnya cuma satu tuh. Iya. Berantas dan cegah TPP. Apa karena berhubungan dengan anggaran nih jadi nggak jalan-jalan? Bisa jadi ya. Karena kan ketika dalam gugus tugas, masing-masing kementerian lembaga punya tugas fungsi masing-masing. Iya. Siapa nih yang bikin anggaran ya kan? Yang mana gitu kan? Nah, kemudian apakah pelaksanaan pemberantasan TPP itu menjadi tugas utama atau tugas fungsi utama dari kementerian lembaga kan? Pasti mereka bilang bukan urusan saya nih gitu kan. Jadi akhir tunjuk-tunjukan. Jadi nggak jalan nih. Bisa dibilang nggak jalan kalau menurut saya sih. Ya ini ya tantangan kita. Tantangan dan mungkin koordinasi memang tantangan. Oke, dan mungkin bisa Pak Jokowi atau pemerintah yang terkait atau mungkin bisa dibahas di DPR. Ini ya antara gugus tugas ini ditingkatkan atau dibubarkan dulu, dibikin badan khusus. Ya kan? Yang lebih karena ini berhubungan dengan kejahatan yang luar biasa. Sebagai tambahan informasi juga, kita juga sebagai keluarga juga salah satu upaya kita itu lewat sosial media memang, gitu ya. Karena kita juga udah tahu kebiasaan di sini tuh harus viral untuk dapat perhatian. Apalagi untuk kita masyarakat biasa untuk menjangkau presiden. Itu sangat susah. Iya kan? Maksudnya gimana kita mau melapor ke presiden tuh jalurnya lewat mana? Nggak mungkin hanya mention apakah akan ditanggapi, enggak kan? Kayak gitu. Nah, kemarin kita juga menginisiasi, kita bikin petisi sebetulnya. Gitu ya. Itu juga bisa dilihat, kita udah bikin Instagramnya. Jadi di situ juga bisa dilihat kronologi petisi dari untuk petisi ini. Jadi salah satunya isinya sebetulnya saya nggak tahu ya kalau sebetulnya sudah ada gugus tugas ini. Gitu. Nah, jadi ada beberapa poin dalam petisi itu. Nah, salah satu di situ karena kita melihat ini kan kasusnya sudah urgent gitu. Urgentnya tuh ini terjadi memang betul ya, berulang dan masif. Terus yang kita lawan ini sindikat mafia ini tuh terorganisir, terstruktur, mereka punya agen juga di mana-mana kayak gitu kan. Dan ini bukan cuman masalah Indonesia aja gitu, masalah di negara-negara lain juga gitu kan. Kalau hanya maksudnya gimana ya? Kita pasti ngerti Kemenlu ya, itu pasti banyak banget permasalahannya gitu kan ya. Tapi karena kasus ini tiba-tiba masif, mungkin butuh satuan tugas khusus itu. Nah, itu yang salah satu yang kita ungkapkan di petisi itu gitu, yang kita pengen ini kasusnya udah urgent gitu. Petisi untuk ditujukan ke siapa nih? Sebetulnya untuk presiden. Petisi gitu ya. untuk Pak Jokowi. Iya. Nggak apa-apa kalau ini kan biar dengar sekalian. Betul. Kita mengusahakan banget. Tapi memang untuk Pak Jokowi dan untuk dinas-dinas yang terkait ya, karena ya seperti yang Bapak bilang sebetulnya di sini ada banyak mungkin yang terkait, mungkin Kemenlu Kemenkumham juga. Iya, tapi menurut saya tetap harus dari presiden karena ini berkaitan dengan banyak kementerian kan. Dan biasanya kan perintah tuh bisa berjalan kalau dari presiden sudah ada perintah gitu. Bisa lah nanti Pak Jokowi biasanya lihat. Sedangkan kita mau mencapai ke Pak Jokowi. Pak, siapa? Kalau bukan dari bos Uya bisa memfasilitasi seperti ini gitu. Kita gimana sih? Jadi, hanya mention petisi untuk Pak Jokowi. Oke, dan intinya itu. Dan kita lihat Kemenlu juga bukan berarti diam saja. Sudah ada bukti memulangkan dari Kamboja, dan ini masalahnya karena ini daerah konflik Pak ya. Tapi terus akan diupayakan. Dan saya dengar kalau nggak salah di sana duta besarnya lagi kosong apa gimana Pak? Kan baru selesai tugas ya? Iya selesai. Tapi kita sudah punya pengganti. Pengganti. Sementara. Iya. Kutap. Kutap itu adalah kuasa usaha tetap. Oke, dan insya Allah nih mudah-mudahan ini bisa ini, dan juga untuk para agen-agennya yang atau calon-calon sini bisa diberantas juga. Karena kan biangnya mereka-mereka ini nih. Ya kan? Nah, dulu waktu yang Kamboja segala macam, biang-biang ini agen-agen calon-calon ini diberantas ya? Iya, jadi ditangkapin. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh Baris Krim Polri. Ada di Batam, ya, ada juga di Jakarta. Yang di Medan juga sudah ditangkap. Nah, cuman tantangannya kita, ini kan sindikat besar ya. Bagaimana kita bisa menangkap bukan hanya operator lapangan,
tapi juga mastermind. Ya. Mastermind. Nah, kami mengusulkan ada penegakan hukum yang tegas. Ya, Jadi dan berat urus hukumnya, berat. Negara juga harus Ya, hadir dari ya, harus. penegakan hukum. Itu yang kita Jadi, harapkan banget ya. Pertama, kita punya Undang-Undang 21 tahun 2007 Ya. mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. TPPO ya. Kita bisa kaitkan dengan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. TPPU Karena ya. ketika ini bicara sindikat, Pasti. bicara Ada pencucian. masalah Apalagi panggilan scam uang. judi online tuh. Nah. Itu di negara-negara tadi disebutin itu bilangnya, Pak. Betul. Di Dan saya Jakarta tahu juga itu ada orang Indonesia juga yang bisnis itu. Nah, Di Jakarta Nah. juga ada Bos Uya. Iya. Banyak. Dan ada kemungkinan nggak bahwa mafianya itu yang ada di Kamboja atau di Myanmar segala macam orang Indonesia juga mungkin. itu yang kita perlu dalam. Iya, Ya, iya. itu yang perlu dalam. Tapi Iya. kita harus sending message, Iya. sending strong Iya, message iya. kepada para pelaku. Iya. Kalau mereka berani menjual saudaranya sendiri ke Iya. luar negeri untuk dieksploitasi, mereka akan berhadapan dengan hukum dan Betul. mereka akan mendapatkan hukuman yang tegas. Sikat berantas abis, lo nggak akan bisa kemana-mana. Iya. Iya. Ya, tuh. Oke. Dan kita terima kasih juga dari Mbak Juda Nugraha ini Iya. dari Kementerian Luar Negeri sudah cukup jelas, dan ini kita doakan bahwa teman-teman saudara-saudara mbak-mbak yang ada di sini, ibu yang ada di sini bisa Segera. pulang dengan selamat Iya, segera. amin. Ini akan diupayakan, tapi harus bersabar karena ini daerah konflik. Iya. Jadi seperti yang udah diterangkan Iya. dari Pak Yuda. Jadi Kemenlu udah mengirimkan nota dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat bagaimana di sana. Betul. Karena otoritasnya otoritas negara lain kan, ini masalah militer dan kepolisian di sana. Nggak mungkin polisi kita datang masuk ke situ kan. Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan acara yang di Bos Uya ini ya, Iya. menjembatani ya Pak Iya, Pak iya. Yuda ya, anak-anak bisa dievakuasi segera. Iya. Ya Amin. enggak? Itu juga Mudah-mudahan Iya. Pak Bos Uya inilah yang jadi Iya. penolong kami. Dan mungkin juga korban-korban atau keluarga korban yang pernah merasa juga bahwa di keluarganya akhirnya jadi TPPO ini, dan yang khusus untuk ini kan model baru nih, scam ini model baru, Fenomena ya kan, fenomena baru. Mungkin bisa melapor atau mungkin polisi bisa memulai dengan laporan model A, Iya. ya kan? Dia tahu, dia bikin laporan model A, sikat aja dulu yang di sini, biang-biangnya di sini, Iya. biar ketutup. Mungkin itu bisa nanti dari Mabes atau dari Bareskrim. Bareskrim, ya kan? Dan kita lihat deh setelah ini, ya. Amin. Bismillah. Ya Allah, Oke. mudah-mudahan ada jalan. Udah ngelapor mungkin ke kepolisian? Udah ke Bareskrim, Bareskrim tapi udah. kita lagi tuh ngelapornya perorangan ya Bos Uya. Mungkin dari Kemenlu bisa nanti Ya, nanti kami didampingin akan atau ada siap. atensi Iya. mungkin biar jadi. Tentunya. Oke, Nanti oke. kita bisa damping. Siap, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Mbak. Iya. Iya. Bismillah, kita Sama-sama. doakan, sama-sama kita doakan Amin, amin, ya bahwa Allah. mereka bisa kembali dengan selamat ke Indonesia dan tidak ada korban-korban baru, tidak ada lagi orang-orang kita, teman-teman kita yang berangkat ditipu dengan iming-iming kerja luar negeri akhirnya jadi korban seperti ini. Iya. Amin. Jangan sampai. Ya, kerja aja di Indonesia, tingkatkan skill kalian. Kalau kalian punya skill, punya pendidikan bagus, pasti dapat kerjaan. Ya, nggak ada yang mudah di dunia ini. Siap. Oke, terima kasih banyak. Kasih komen guys. Salam hormat, saya Surya Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.